Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, kita lanjutkan surat Al-Mu'minun ayat 23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ubudullah ay wahiduhu bil ibadah id laisa lakum min ilahin ghairuh. Ini kisahnya Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah untuk menegakkan tauhid la ilaha illallah. Afala tattaqun ay ta'buduna ma ghairah fala takhafuna ghadabah wa iqabah. Apakah engkau tidak takut azab Allah jika engkau tidak bertauhid? Ini kisahnya Nabi Nuh setelah diawali kemarin tentang penciptaan manusia awal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apa responnya masyarakat, terutama faqalal mala'. Mala' adalah tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang besar secara status sosial tinggi. Dia punya kedudukan. Mala' asyrafuhum, orang-orang besarnya, wa ahlul hilli wal aqdi, dan punya kebijakan. Min aghniya, orang-orang kaya, wa a'yan, dan orang-orang yang dianggap penting. Jadi dimanapun as-sura bainal haqqi wal batil madin ila yaumil qiyamah. Pergolakan, perseteruan antara hak dan batil itu sampai kiamat. Ini yang berperan sebagai hak adalah Nabi Nuh. Yang menolak adalah mala'. Mala' ini orang-orang yang mulia di desanya, dia anggap hebat. Tapi biasanya ketika instrumennya itu meninggikan seseorang, malah banyak yang menolak kebenaran. Seperti ketinggian harta, ketinggian jabatan, ketinggian marga, itu bisa membuat orang jadi terlena. Alhaakumut takasur. Yang menolak adalah orang-orang al-mala' ini, orang-orang besarnya. Maka mala' ini menjawab, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Dalihnya adalah ini manusia biasa. Jadi pakai dalil empiris, yaitu ini manusia biasa, bisa dilihat, gak terbang gitu.
Bisa saja ngaku-ngaku yuridu ayyatafaddala alaikum katanya. Dia ingin unggul aja, mengungguli kalian katanya begitu. Jadi orang itu biasanya curiga sesuai dengan kepentingannya. Dia ingin unggul, nuduh orang punya tendensi untuk unggul. Dia ingin harta, nuduh orang dia gila harta, gitu aja. Karena kepentingannya terancam. Seandainya dia itu utusan Allah, dia itu intinya adalah dia ingin unggul saja sebenarnya. Dia manusia biasa. Ayasudu, dia ingin mengungguli. Sada yasudu siyadah, dia ingin di atas kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Kalau Allah menghendaki kita menyembah Allah saja, pastilah Allah menurunkan malaikat. Dia pinginnya Rasul itu malaikat. Padahal kalau betul-betul malaikat makin menyusahkan karena bahasanya bukan bahasa manusia. Juga malaikat itu tidak seperti benda barang padat kayak kita. Itu cahaya. Ma sami'na bihada fi aba'inal awwalin ay billadhi ja'a bi Nuhun wa da'a ilahi min tarki ibadatina min ibadati alihatina. Ini tidak pernah ada pada ajakan atau aliran ayah-ayah kita terdahulu. Maka biasanya orang baik atau buruk pertama kali yang jadi petunjuk baik dan buruk itu adalah imitasi. Jadi mengatakan tidak ada ayah atau nenek moyang kami seperti ini. Berarti dia niru nenek moyang mereka, yaitu dia tidak percaya pada Allah. Maka orang baik atau buruk itu biasanya diawali dari imitasi. Contoh, kalau kita tertarik dengan ustadz itu soleh, biasanya kita tertarik pingin kopiah kayak ustadz, pingin baju koko kayak ustadz pakai, pingin sarung yang kayak ustadz pakai. Jadi kebaikannya imitasi, yaitu ada faktor luar yang mendorong dia berbuat baik. Kalau sudah imitasi, sudah terbiasa, maka muncul makna. Apa makna yang terkandung dari baju kuku? Apakah baik bajunya saja, dia sudah mulai menerka-nerka, menebak. Yang bisa mengontrol kita, mengendalikan kita, jangan faktor eksternal, yaitu imitasi. Ini faktor dalam, internalisasi, yaitu punya nilai dari dalam. Tadi dari luar itu dimasukkan ke dalam menjadi keyakinan bahwasanya berpakaian seperti ini sopan adalah kebaikan. Bukan karena pengaruh luar lagi. Sudah menjadi internalisasi dari luar dimasukkan ke dalam. Kalau sudah begitu, maka aksinya berikutnya, eksternalisasi atau aksinya itu muncul karena pemahaman dari makna yang masuk tadi. Sudah meningkat. Habis itu menjadi habit, kebiasaan. Kemudian kebiasaan yang spontan baik itu disebut karakter atau akhlak mulia. Sehingga mengantarkan orang itu sebelum meninggal terbiasa dengan kebaikan dengan spontan. Ada kisah orang tua biasa berwudu, ketika dengar adzan dia itu orangnya tidak sadar, tapi dia langsung wudu saja pada tanpa air. Gitu spontan, dia sudah menjadi habit dia dalam keseharian. Begitu juga lah keburukan ketika dia imitasi dari faktor luar yang jelek, maka menjadi makna-makna di dalamnya juga jelek, seterusnya menjadi kebiasaan sehingga orang itu naudzubillah menjadi su'ul khotimah. Ini yang menjadi dalil mereka kenapa mereka tidak ikut Nabi Nuh. Mereka mengatakan masami'na bihada fi abainal awwalin, taklid pada kebiasaan nenek moyang mereka. Kemudian sudah lamalah bersabar Nabi Nuh menghadapi kaum seperti itu. Dibilang gila kek, dibilang macam-macam.
Orang itu kalau sudah menghina, mencaci maki itu sebenarnya sudah kehabisan kehabisan bantahan secara rasional, biasanya sudah akalnya sudah mentok, tidak bisa bantah lagi, tidak bisa membantah kebenaran itu, nanti ujung-ujungnya adalah sinis ya. Selalu melempar tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dibilang apa? In huwa illa rajulun bihi jinnah. Dibilang kemasukan jin kek, dibilang gila kek, dan seterusnya. Dibilang bodoh kek. Karena apa? Karena dia sudah kehabisan dalih untuk membantahnya, tidak bisa lagi dia. Maka hanya satu lagi, menyepelekan, menuduh kejelekan pada orang yang benar tadi. Fatarabbasu bihi hatta hin. Intadiru bihi ajalah. Tunggulah sampai meninggalnya Nabi Nuh hatta yamuta. Wala tatruku dinakum li ajli. Jangan tinggalkan agama kalian karena ajakan Nabi Nuh. Ini lama. Wahuna ba'da qurunin tawilah. Sampai beratus-ratus tahun, bahkan berabad-abad. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sampai balagat katanya ba'da qurunin tawilah balagat alfa sanah, sampai 1000 tahun illa khamsina ama. Jadi 950 tahun itu dakwahnya. Padahal para nabi biasanya diangkat jadi rasul standarnya usia 40 tahun. Lama sekali Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam begitu sabarnya menghadapi kaumnya berabad-abad. Mungkin kita nggak ada berabad-abad, dihina orang yang mana nggak ada puluhan tahun. Maka kita berusaha menangkap, membalas dengan kebaikan, bahkan yang lebih baik daripada itu. Idfa' billati hiya ahsan. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala rabbinsurni bima kadzabun. Qala, berdoa Nabi Nuh, Rabbi Tuhanku, unsur, tolonglah ni ingsun, tolonglah aku, bima kadzabun, karena mereka membohongkanku. Jadi Nabi Nuh minta tolong. Intinya apa? Ayat ini menjelaskan isbatun nubuwah al-Muhammadiyah. Menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Apa buktinya? Bidzikri akhbaril ghaib, menyebutkan cerita-cerita yang gaib. Nabi enggak tahu, tidak baca kitab Taurat, tidak baca Injil, tidak baca kitab ahli kitab terdahulu, suhuf terdahulu, suhuf Idris, suhuf Musa, suhuf Sis, suhuf Ibrahim. Tidak membaca Taurat, tidak membaca kitab-kitab terdahulu, tapi Nabi tahu. Ini tandanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang membedakan antara keilmuan barat dan keilmuan timur. Keilmuan barat itu didominasi oleh empirisme, hal-hal yang indrawi, rasionalisme yang bisa masuk akal, dan positivisme. Tapi keilmuan timur itu adalah ada namanya intuisi, ilham, wahyu, isyraqiyah, ada yang namanya nur, cahaya, ada yang irfan. Jadi ilmu timur ini lebih santun karena ada hal-hal yang didapatkan melalui kesabaran, pembersihan hati. Ini yang membedakan ilmu barat dan ilmu timur. Ilmu timur rata-rata santun, dan orang timur lebih sopan, lebih berakhlak karena ada pedoman yang tidak dimiliki oleh orang-orang barat. Orang barat standarnya secara umum rasional. Orang timur ini banyak mengedepankan intuisi, firasat. Maka biasanya kalau orang ingin mengetahui ilmunya bertambah, banyak tirakat katanya, banyak riadah katanya, banyak mujahadah. Apa riadahnya?
qillatul kalam, jangan banyak bicara. Wa qillatut ta'am, jangan banyak makan. Wa qillatul manam, jangan banyak tidur. Wa qillatul awam, jangan banyak ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Itu ilmu timur yang secara riyadhah. Ada juga secara mujahadah. Mujahadahnya bisa pakai awrad, zikir, azkar, amalan-amalan. Itu ilmu-ilmu timur. Maka ada istilah irfani, ada istilah burhani, ada istilah bayani. Kalau bayani adalah tekstual dari dogma-dogma suci, kitab-kitab itu, kabar dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bayani. Diketahui secara teks, dipahami secara tekstualnya kayak apa yang tertulis. Ini pedoman kita berilmu itu. Kok tahu kalau Anda yakin bahwasanya Ka'bah itu ada, bahwa Anda belum haji dan umroh, itu karena ada orang pernah ke sana dan ngasih kabar ke saya gitu. Yang ngasih kabar pasti dia jujur, orangnya baik, nggak pernah bohong. Apalagi yang ngasih kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dari ilmu, dari dasar kabar atau wahyu. Jadi bayani kemudian burhani, tetap kita menggunakan logika kita. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita mau menggunakan logika kita yang waras-waras ajalah, insya Allah masuk surga. Kenapa ada orang berpikir tidak waras? Karena dia ketutup, rasional sudah enggak jalan lagi, tidak mau menggunakan akal sehatnya, logikanya sudah buntu. Maka waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada burhani, juga ada irfani. Irfani tadi ilham, firasat, nur atau fatah, kasyaf, apalah istilahnya, atau isyraqiyah, itu adalah jenis firasat. Kalau zaman Nabi sebut wahyu, kalau zaman orang sudah tidak ada kenabian disebut dengan bisa nur, bisa zauk, bisa firasat, bisa ilham, inspirasi itu. Jadi ada hal-hal yang datang dari hasil intuisi, dari hasil kejernihan batin, memancarkan keyakinan, dan ternyata dengan izin Allah benar hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Firasat orang mukmin itu dari ketajaman batin orang mukmin. Orang mukmin yang soleh itu firasatnya biasanya tepat, benar. Pak Ustadz, bagusnya saya ini pergi besok atau pekan depan. Kata Pak Ustadznya pekan depan saja. Sudah, turutin insya Allah. Karena orang soleh pertimbangannya tidak hanya rasio saja, pertimbangannya tidak hanya empiris saja, ada pertimbangan intuisi. Itu yang pertama. Yang kedua, taqrirut tauhid bidzikri da'watir rusul aqwamahum ilaihim. Menetapkan la ilaha illallah, bahwasanya semua dakwahnya Nabi itu adalah la ilaha illallah. Maka kita biasakan berzikir la ilaha illallah agar kita tidak mempertuhankan hawa nafsu kita. La ilaha illallah afdalu dzikri, dalam Sahih Abi Dawud, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Itulah tauhid yang dibawa oleh para nabi. Banyak diucapkan, tapi ada implementasinya, yaitu taat pada Allah terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisan, yaitu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Itu tauhidnya begitu.
lisannya mengucap la ilaha illallah, batinnya yakin dengan kebenaran Islam, fisiknya ditundukkan karena dia yakin benar maka patuh. Kalau orang bilang iya, kemudian hatinya iya, tetapi fisiknya nggak jalan, diragukan lah. Kalau dia yakin, kenapa nggak menjalankan perintahnya? Maka iman yang la ilaha illallah ini butuh 3 sisi. Sisi formalitas la ilaha illallah, kemudian sisi aktual aksi, menjalankan perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan kebaikan yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang sifatnya sosial. Kemudian juga batinnya harus yakin bahwasanya itu benar dan menimbulkan ketentraman batin. Jadi semua dakwah para nabi adalah la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak sehingga ketika mau sakaratul maut terbiasa la ilaha illallah, terbiasa. Karena orang itu diakhiri dengan kebiasaannya. Kemudian sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Katanya la in syakartum la azidannakum. Kalau orang bersyukur ditambah Allah. Kita ngucap alhamdulillah itu doa. Apa kalau orang bersyukur Allah menambah itu. Maka seringlah doa alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa. Segala puji bagi Allah. Itu syukur. Kalau orang bersyukur, Allah menambah. Ditambah apanya? Ditambah ketaatannya, fi ta'atihi. Tidak mesti hartanya, tidak mesti fisiknya, tidak mesti materinya. Tapi yang ditambah adalah kedekatannya pada Allah. Yang ketiga, bayanu sunnatin min sunanil bashar. Ada hukum sunnah, yaitu sudah menjadi hal biasa bahwasanya dakwah ini selalu ditentang. Maka saya bilang di awal tadi as-sura' bainal haqqi wal batil wa hiya anna da'watal haqqi awwalu man yarudduha al-kubara min ahlil kufri. Bahwasanya dakwah kebenaran itu selalu ada yang menentang. Jadi pertentangan antara hak dan batil itu madin ila yaumil qiyamah. Tergantung kita itu mau masuk kru yang mana, kru kebaikan atau kru kebatilan. Itu sampai kiamat selalu ada orang nggak suka kebenaran. Kalau kita turutin orang suka dan nggak suka, bukan masalah suka dan nggak suka. Ini antara mata kebenaran dan kebatilan gitu. Paling enggak lah kita punya 3 dimensi diri kita ini, fisik kita, kemudian pikiran kita, perasaan kita. Paling enggak lah itu ada kecenderungan perasaan kepada kebenaran, pikiran kita kepada kebenaran. Lebih lengkap lagi kalau dia bisa 3-tiganya. Secara fisik membela kebenaran, secara pemikiran membela kebenaran, secara perasaan ada emosi itu membela kebenaran, secara mental membela kebenaran. Jadi sampai kiamat selalu ada pertentangan hak dan batil. Tapi yang pasti menang janji Allah adalah kebenaran selalu unggul. Karena bukan polesan. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi perlu pengorbanan, perlu orang-orang yang membela kebenaran itu dan berjuang bahkan sampai mati di jalan kebenaran. Yang keempat, bayan kaifa yaruddu dhalimuna da'watal haqqi. Menjelaskan bagaimana orang-orang yang malak tadi, yang zalim, menolak kebenaran. Bittihamid du'a, selalu menuduh bima hum bura'a, padahal dia enggak begitu. Dituduh bakal junun, dibilang gila kek, dibilang ekstrim kek, dibilang radikal kek, nah, macam-macam lah. Jadi orang itu sudah kehabisan rasionalnya, kadang-kadang yang muncul emosinya gitu, emosionalnya muncul, sudah enggak masuk akal lagi.
Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bohong. Bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi, dia dijuluki secara sosial punya gelar Al-Amin. Itu gelar dari masyarakat, bukan dari Allah. Itu dari masyarakat. Kemudian dapat gelar dari Allah An-Nabi, Ar-Rasul. Mereka menolaknya. Dibilang apa? Macam-macam. Innaka lamajnun, dibilang gila. Sudah kehabisan dia. Habis muji-muji sehabis-habisnya sebelum jadi rasul, setelah ngaku rasul dibilang gila. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang itu kalau benci melihat dengan kacamata hitam, semua kebaikan jadi gelap. Kalau ada kebaikan dibilang wah itu paling pura-pura gitu. Kalau jelek ya memang dia jelek gitu. Kalau orang itu terlalu cinta melihat segala sesuatu jadi baik semua. Wa ainur ridha an kulli kalilatin, apa itu syairnya. Wa ainur ridha an kulli su'in an kulli su'in kalilatun wa ainu sukhti tubdil masawi. Kalau matanya itu rela cinta, semua baik. Jelek pun dibilang baik. Kalau matanya benci, sinis, semua jadi jelek. Tubdi kullal masawi, semuanya jelek. Baik dianggap jelek semuanya. Maka yang objektif saja, melihat segala sesuatu dengan kacamata rasional jalan, emosinya juga jalan imbang. Jangan hanya sisi tertentu saja yang objektif. Ada orang jahat masih dia ada kebaikannya. Ada orang baik masih juga dia ada kejelekannya. Yang jangan terlalu memuji-muji, jangan terlalu menjelek-jelekkan. Yang objektif, setiap orang punya salah, setiap orang berusaha untuk baik masih bisa. Malam yugharghir. Maka hidup ini belum final. Finalnya itu kalau sudah sakaratul maut, sudah final, sudah mati. Kalau masih hidup begini, masih proses. Jangan merasa suci, jangan mencaci maki, jangan menjelekkan orang. Kenapa? Karena proses. Bisa jadi yang mencaci maki itu terjerumus. Bisa jadi yang dicaci maki bertaubat. Hidup itu proses, belum final. Finalnya itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Kalau ajal sudah datang itu sudah final. Kemudian fa'auhayna ilahi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa faratan nur فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Kemudian Allah memberi solusi. Apa solusinya? Fa'auhayna ilai anisna', maka kami memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar engkau buat a'lamnahu bitariqin sari'in khafi isna al-fulka, bikin kapal bi'ayunina wa wahyina ay bimar'a minna wa mandar wa bita'limina iyyaka sun'aha, dikasih Allah atas pantauan Allah, atas ilmu Allah. Jadi disuruh membuat kapal. Di sini malah caci makinya musuh semakin kuat. Setelah dibilang gila, ternyata dapat wahyu bikin kapal padahal musim kemarau dan itu bertahun-tahun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau enggak sabar
Masya Allah, luar biasa ini. Nabi Nuh ini Abul Anbiya, jadi Abul Mursalin gitu. Karena luar biasa kesabarannya, termasuk ulul azmi, luar biasa. Wa qur rabbi ay ud'uni qailan ya rabbi anzili munzalan mubarakan minal ardi. Ayat ini menjelaskan apa? Isbatul wahyi al-ilahi wa taqriri nubuwah al-muhammadiyah. Lagi-lagi menjelaskan bahwasanya Nabi mendapatkan wahyu tentang kisahnya Nabi Nuh. Ini menandakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa cerita sedetail ini. Ini adalah dari Allah. Isbatul wahyi al-ilahi wa taqrirun nubuwah al-muhammadiyah. Yang kedua, takrir hadisatut tufan al-ma'rufati ladal mu'arrikhin. Menjelaskan kebenaran kisah tentang angin tufan pada zaman Nabi Nuh, angin kencang. Bayan akibatul zulmi wa annahu halakun lidzalimin. Menjelaskan tentang akibat kezaliman, dan pasti kezaliman itu pasti kalah atau pasti rusak. Cuma menunggu waktu, butuh waktu lama untuk menanti kemenangan. Seperti doanya Nabi Musa itu, doanya itu Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabul alim. Itu dalam tafsirnya sampai arba'ina sanah, nunggu kemenangan itu sampai 40 tahun. Nabi Yusuf dari qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Itu sampai Rabbi innaka ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil fatirus samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Sampai wafat itu, sampai mencapai kejayaan di Mesir itu butuh samanina sanah, sampai 80 tahun. Saking sabarnya Nabi Yusuf. Begitu juga Nabi Nuh ini, mulai dari dibilang gila, kemudian dibikin kapal, itu sampai berabad-abad dibilang la haula wala quwata illa billah. Begitu sabarnya para nabi. Wassalamun alal mursalin. Penting setiap kita akhir doa ada kata-kata Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai doa kita kepada para nabi-nabi yang telah teruji dengan kesabarannya. Kemudian yang keempat, sunniyatu qawli bismillahi walhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ada doanya naik kendaraan, ada doanya masuk rumah, ada doanya keluar rumah. Islam sangat detail membahas ajaran-ajarannya. Dalam setiap aksi hampir semuanya ada doanya. Selalu koneksi ke yang punya alam raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi majriha wa mursaha. Maka ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Allah yang menundukkan ini. Wa ma kunna lahum muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Indarugu biddabah awis safina wa nahwiha kasayyarah wa tayyarah. Baik itu hewan atau kapal atau mobil atau pesawat, itu disunahkan banyak-banyak doa dan bersyukur. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yahluku ma la ta'lamun. Allah memberi kita kendaraan luar biasa. Istihbab yang kelima adalah istihbabud doa wa su'ali la ta'ala mal abdu fi hajatin ilaihi min khairid dunya. Dianjurkan kita minta pada Allah
Siapa yang nggak berdoa berarti sombong, nggak butuh sama Allah. Kita sangat butuh sama Allah. Sampai apa ini masalah kecil-kecil kita minta, ya Allah, garamnya habis ya Allah, minta garam ya Allah, gitu. Bukan masalah dikabulkannya doa, tapi yang jadi masalah inti ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kenapa? Menandakan kita butuh Allah. Allah yang kita butuhkan. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Berarti kita mengakui kita lemah. Berarti doa itu adalah mukhul ibadah. Ada intisari ubudiyah kepada Allah. Banyak doa. Jangan pikir kapan dikabulkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir itu ud'uni astajib lakum. Perintahnya berdoa. Masalah mengabulkan itu adalah Allah. Masalahnya kita diminta ibadah terutama dengan doa. Istihbab ad-du'a wa su'alillah, minta pada Allah. Yang terakhir adalah bayanu sirri dzikri qissati Nuhin wa huwa ma fiha minal idhati wal ibar. Penting sekali menyebut kisah-kisah terdahulu sebagai pelajaran. Pada dasarnya kehidupan di bumi ini adalah seri film yang panjang. Judulnya ya sama, Asy-Syura' bainal haqqi wal batil. Aktornya aja ganti aktornya. Sekarang aktor kita sebagai Nabi Nuh atau sebagai Malak gitu aja. Sekarang aktornya kita ini sebagai Fir'aun atau Musa. Sekarang ini aktornya kita ini sebagai siapa? Nabi Muhammad atau Abu Jahal. Sekarang aktornya ini siapa? Antara Nabi Ibrahim dan Namrud, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kita ini dalam proses film yang panjang, drama. Maka berperanlah, beraksilah, beraktinglah dengan aktor-aktor yang baik tadi. Ini yang dapat kami sampaikan, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai ayat 30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.